warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Dian Pertiwi, mahasiswi semester 1 jurusan Manajemen di IBM Bekasi. Oke, saya tidak akan memperpanjang perkenalan saya karena mungkin sudah ada yang kenal dengan saya. Saya di sini akan menjelaskan sedikit pemahaman saya tentang pembelajaran kita ke-10, yaitu tentang motivasi dan kepemimpinan. Kata yang sering kita dengarkan, motivasi dan kepemimpinan. Sekarang timbul pertanyaan, what is motivation and leadership? Apa itu motivasi dan kepemimpinan? Saya akan menjelaskan tentang motivasi terlebih dahulu. Motivasi merupakan kata yang sering kita dengar baik pun di media sosial maupun di dalam masyarakat kita sendiri. Motivasi sebenarnya berasal dari bahasa Latin, yaitu motivus atau motum, yang artinya menggerakkan atau memindahkan. Dengan kata lain, motivasi adalah dorongan dari diri kita untuk melangkah lebih jauh ke tujuan yang telah kita inginkan. Setelah mengetahui apa itu motivasi, sekarang timbul pertanyaan, kenapa motivasi itu ada? Karena motivasi itu ada karena jika tidak ada dorongan dari diri kita untuk melangkah maju, maka kita akan tetap sama seperti kita sebelumnya, tidak ada perubahan. Sebagai manusia kita hanya merencanakan, sedangkan yang mewujudkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya harus ada motivasi yang berfungsi untuk mendorong diri kita supaya bisa lebih percaya diri lagi untuk melangkah maju, sehingga kita tidak berada di satu tempat saja, yakni bisa melangkah lebih maju dari awal kita berada. Setelah mengetahui itu, masih ada pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana motivasi itu ada? Motivasi ada karena dua hal atau dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal artinya faktor yang berasal dari diri kita sendiri. Berarti kita yakin, kita tahu bahwa kita kurang puas dengan hasil yang kita miliki, karena itulah diri kita memotivasi, mendorong diri kita sendiri untuk bisa lebih daripada yang sebelumnya kita lakukan. Sedangkan faktor eksternal artinya adalah faktor yang berasal dari luar, yang bisa berarti itu berasal dari orang-orang terdekat kita, orang-orang yang mengetahui tentang kita lebih dalam, yang bisa memotivasi, yang bisa mendorong kita sehingga bisa maju lagi dan tidak berada di satu tempat saja. Selanjutnya yaitu tentang leadership atau kepemimpinan. What is leadership? Apa itu kepemimpinan? Kata yang sering kita dengar juga kan dalam masyarakat. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas penataan berupa kemampuan seseorang dalam mempengaruhi perilaku orang lain sehingga bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Artinya, kepemimpinan itu adalah orang yang menggerakkan orang di bawahnya untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Mereka lah yang memotivasi orang di bawahnya tersebut sehingga apa yang mereka inginkan itu dapat terpenuhi. Sekarang pertanyaan sama muncul lagi seperti di dalam motivasi tersebut. Kenapa harus ada kepemimpinan? Jika di dalam suatu organisasi atau di dalam suatu perusahaan tidak ada kepemimpinan, maka organisasi atau perusahaan tersebut tidak akan berjalan semaksimal mungkin atau mungkin bisa kacau. Karena tidak ada yang mengarahkan, tidak ada yang memotivasi dan mendorong, dan tidak ada yang membatasi dalam suatu organisasi tersebut. Sehingga itulah yang menyebabkan kenapa kepemimpinan itu harus ada dan pentingnya kepemimpinan itu. Pertanyaan lain muncul lagi, bagaimana kepemimpinan itu ada? Kepemimpinan itu ada karena ada dalam suatu organisasi pasti ada orang yang di bawah atau karyawannya
sehingga harus ada yang mengarahkan mereka. Itulah kenapa adanya kepemimpinan tersebut. Jika dalam suatu organisasi tidak ada suatu kepemimpinan, maka hal itu seperti kapal yang berlayar tanpa kapten, yang arti tidak tahu tujuannya mau kemana. Itulah sebabnya kepemimpinan itu harus ada di dalam suatu organisasi. Baiklah, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna bagi kalian semua dan bagi diri saya juga tentunya. Dan saya akan akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.